Wah, ini di luar skenario ini. Kita langsung bahas saja model-model soalnya aja, biar nggak bingung. Saya nyoba ngobrol sama Mbak Husnul itu ada soal yang RUU ya Mbak ya, rancangan undang-undang dari DPR MPR. Tapi kalau yang IPS itu lebih condong ke fenomena sosial. Ya, fenomena sosial itu kayak kasus demo kemarin atau COVID, ini bisa jadi pertanyaan. Tapi kalau 20 siswa itu akan mengerjakan jumlah soal yang sama, tapi ceritanya masing-masing berbeda. Di situ. Selamat datang untuk para peserta ngobar. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Untuk sesi pertama, kita akan ditemani dengan Kak Hadi. Kak Hadi adalah pengamat pendidikan. Beliau mengikuti zaman-zamannya pendidikan sampai sekarang ini, sampai adanya AKM. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung bergabung dengan Pak Hadi. Silakan Pak Hadi, bisa dimulai. AKM yang mau dilaksanakan nanti ini biasanya untuk anak kelas 8 sama 11, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Cuman yang kelas 12 belum ada juknisnya. Saya belum terlalu muncul nanti. Jadi ngomong-ngomong sedikit aja lah tentang materi-materi AKM ini apa aja nantinya. Sambil persiapan, cuma nggak jauh beda sih kalau kita baca soal-soal AKM itu hampir mirip dengan soal-soal UTBK atau soal HOT. Mirip sekali. Ini saya cuma bagi-bagi informasi aja ya. Jadi nanti sisanya kalian bisa cari info di sekolahannya masing-masing. Tapi saya hanya tahu beberapa yang saya ketahui sebab hari Kamis kemarin teman-teman saya untuk guru itu udah melakukan simulasi AKM. Jadi nanti saya kasih gambaran sedikit. Sisanya yang kelas 11 atau kelas 8 tanyakan ke sekolahnya masing-masing gimana persiapannya. Kalau Pak Adi sih perkiraannya nanti di bulan ini nanti ada simulasi untuk siswa. Perkiraan sih tanggal 16 sampai 19. Itu yang Pak Adi tahu. Jadi nanti kalian bisa tanya ke sekolahan apakah ada simulasi untuk siswa tanggal berapa. Nah, itu coba di cross check aja. Kita cuma jelaskan sedikit-sedikit aja. Pak, saya boleh nanya nggak? Silakan. Jadi itu sistem AKM-nya itu dimulai kapan ya, Pak? Kalau yang saya baca itu untuk yang jenjang SMP, SMA sama SMK atau madrasah itu bulan Maret nanti. Nggak tahu di pertengahan atau di akhir bulan Maret. Perkiraannya di bulan itu. Tapi kalau SD itu terakhir saya baca di bulan Agustus. Agustus tahun 2021. Berarti yang kelas 11 tahun depan pas bulan Maret ya, Pak? Perkiraannya di situ. Kelas 8 sama kelas 11 itu di bulan Maret sih. Makanya dalam bulan ini, di bulan November ini nanti ada simulasinya untuk siswa. Sebab yang kemarin guru udah selesai simulasi itu perkiraan bulan September kalau nggak salah. Itu Dewan Guru udah nyoba beberapa. Tapi dipilih, nggak semua sekolah, nggak semua guru ikut main. Paling satu sekolahan satu guru atau berapa guru gitu. Kemudian hari Kamis kemarin baru tim proktor juga nyoba soalnya. Begitu ya, Pak. Kalau kayak gitu,
Kelas 12 itu ikutan atau enggak, Kak? Nah, kelas 12 itu tinggal nunggu juknis dari pusat dulu. Ini juknisnya saya belum dapat juga. Apakah kelas 12 diikutkan AKM atau enggak, ya tunggu informasi. Sebab kelas 12 itu yang saya pikir juga ya alat ujinya untuk kelas 12 untuk lulus itu apa aja ya belum dapat informasinya saya dari juknis Mendikbud ini. Kan belum keluar di sekolahan-sekolahan juga belum dapat kok itu. Jadi tunggu perkiraan bulan Desember itu biasanya juknisnya udah muncul. Makanya banyak tanya ke gurunya yang mau mendekati AKM persiapannya apa aja. Nah, insya Allah di sini nanti Pak Adi bahas sedikit-sedikit materi AKM yang mirip kayak materi UTBK atau yang SMA sih, yang SMA mirip kayak UTBK, yang SMP yang atau soal-soal hot, hampir mirip kayak seperti itu bentuk soal AKM. Tapi kalau Pak Adi nyoba, pernah Pak Adi nyoba dari linknya pemerintah itu kan ada linknya itu yang isinya tentang soal-soal AKM. Banyak bacaannya, tapi ngerjakannya simple, asalkan tahu dasarnya aja. Itu aja. Itu yang numerasi, yang materi ngitung. Tapi kalau yang materi literasi super banyak, bacaannya banyak. Pak, Nanti berarti kita apa? kalau misalnya materi AKM itu yang materi-materi UTBK gitu ya Pak? Kalau misalnya materi-materi PPKN, kayak PJOK gitu, nggak dimasukin ke AKM ya Pak? Atau gimana Pak materinya? Literasinya, makanya nanti kita bahas ada apa aja yang materinya. Nanti sambil saya kasih beberapa contoh itu Mbak Kusnul Mila minta tolong webnya link Pushmanjur disiapkan nanti yang kan di situ ada banyak soal Mbak ya. Nanti kita tunjukkan ke teman-teman di sini bentuk soalnya kayak apa, gambarannya kayak apa, biar nanti jelas di situ. Sebab guru sendiri belum ada yang paham juga bentuk soal AKM itu seperti apa. Makanya di pemerintah itu kasih alamat link pusmenjar.kemendikbud.go.id itu membahas untuk beberapa contoh soal-soal AKM dari kelas 1 sampai kelas 12. Nah, udah saya share di grup E1 ya, event ngobar itu. Nah, di situ ada link pusmenjar.kemendikbud.go.id, silakan dibuka. Nah, coba ini yang menghitung volume dan luas, minta tolong diklikkan. Nah, ini ada infografis. Jadi ini biasanya harus kita baca secara seksama atau butuh waktu yang cepat sih. Latihan membaca literasi. Ini hanya informasi yang nanti berkaitan dengan soal yang di bawah. Coba digeser ke atas, Mbak. Atas. Iya. Naik apa? Up. Nah, terus ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Tahukah kalian pada tahun ini pertanyaannya banyak. Ini kalau dibaca itu paling capek ini. Jadi kita disuruh ngitung volumenya ini, cetakan paving. Kemudian kalian nanti disuruh ngitung jika air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dicetak ada berapa buah. Nah, ini ukuran paving blocknya 10 cm, tingginya 5 cm, sisi alasnya ya. Jadi kita perhatikan di sini paving blocknya bentuk segi 6. Jadi kita harus ngitung volumenya paving block yang bentuknya segi 6. Alasnya aja tinggal dihitung luas kali tinggi nantinya kan.
Cuma ngitung alasnya pavling block ini kalau kita potong itu nanti ada segitiga sama sisi ya. Nah, itu kita hitung kalikan 6 itu nanti dapat, kalikan tinggi volumenya dapat. Nah, sisanya air hasil penghematan itu dibaca di gambar infografis tadi yang ada kayak pamflet atau brosur itu. Kita cari. Nanti di situ volumenya air yang di atas ini, nah itu kita bagi dengan volume paving block. Nanti dapat jumlah paving block yang ditanyakan ini. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Kalau numerasinya. Cuma Pak Hadi kemarin nyoba ngitung yang soal nomor 10 kemarin ngitung tumpeng. Nah, kemarin simulasinya pakai soal ini yang Bapak guru sama proktor latihan soalnya pakai ini. Nah, coba yang kelas 11 atau kelas 8 itu kalau mau AKM iseng-iseng ngerjakan soal di sini, siapa tahu soalnya sama. Nah, ini yang soal nomor 10 ya. Kita hitung volume tumpengnya ini berapa. Ini kalau nggak salah kemarin aku ngitung ketemu 57 liter ini volume tumpengnya. Kemudian dibagi dengan ini air penghematan yang animatikan keran ini. Ini kan satu harinya kan dia bisa menghemat 75 liter di soal ini. Kemarin Pak Adi udah nyoba ngerjakan sih. 75 liter untuk satu hari. Di sini 4 hari berarti ada 300. Kemudian 300 dibagi dengan volume tumpeng itu tadi. Hampir mirip kayak yang blok tadi. Jadi nanti ketemu 5 buah. Jawabannya ketemu C. Nah, cuman yang dijadikan perhatian sama anak-anak itu dengan banyaknya pertanyaan seperti ini. Ya kalau bisa banyakin latihan aja. Latihan baca, memahami, ambil kesimpulan. Nah, di sini tantangannya di situ. Beda dengan soal hot. Kalau soal hot nggak banyak gambar, langsung ke soal cerita, kemudian langsung analisis hitungannya kayak apa, udah ketemu hasilnya. Tapi kalau di AKM di sini yang Pak Hadi amati, itu banyak ceritanya dulu. Kalian nanti ditawari kayak ada gambar-gambar brosur gitu, tapi brosurnya nanti berkaitan dengan soal yang ditanyakan seperti ini. Nah, kemudian dihitung. Nah, ini satu soal itu kalau di UNBK itu kan biasanya satu soal kan 3 menit dengan jumlah 40 soal ya. Kalau anak-anak main UNBK itu kan satu mata pelajaran kan isinya 40 menit. Nah, untuk AKM ini, untuk literasinya, untuk numerasinya aja itu kurang lebih kemarin ada, pokoknya butuh waktu sekitar 30 menit. Berarti soal numerasinya nggak terlalu banyak. Yang banyak itu literasi teks sama informasi. Ini 75 menit. Nanti di slide-nya Pak Hadi ada kok yang semestinya harus jelaskan slide. Ini silakan dipelajari dari numerasi, literasi fiksi itu lebih banyak baca apa kemarin ya, Mbak Kusnul? Kalau literasi teks itu kalian harus peka sama yang trending topik ini. Apakah yang ada di Instagram, di Twitter, atau di YouTube, itu informasi teks atau berita-berita yang viral itu kadang-kadang bisa dijadikan soal di sini. Kalau yang fiksi itu yang berbau fiksi kayak cerita rakyat gitu, kayak Maling Kundang. Nah, itu bisa dijadikan soal-soal AKM nantinya. Ini yang apa ini? Yang literasi fiksi ya. Coba ini yang mengakses informasi dalam teks, Mbak Husnul, diklik itu. Nah, ini. Nah, nanti di sini ada 6 soal. Nah, ini judulnya. Jadi kayak cerita fiksi gitu. Kita suruh narik kesimpulan atau narik ide cerita itu apa, temanya tentang apa, semacam itu. Bahkan ada yang kemarin itu saya nyoba ngobrol sama Mbak Husnul, itu ada soal yang RUU ya Mbak ya, rancangan undang-undang dari DPR MPR. Nah, itu dijadikan soal literasi teks informasi di situ. Jadi
kalian disuruh baca rancangan undang-undang, nah kemudian ditarik ke pertanyaannya nanti dari berita rancangan undang-undang itu seperti apa nanti pertanyaannya. Kalau ini cerita bebek 30 ekor semuanya tukang bertelur. Jadi kayak cerita rakyat ini. Itu aja. Ada yang ditanyakan? Saya agak bingung ini karena baru melajari juga ini soal-soal AKM. Nah, coba digeser. Ya, bentuknya ini punakawan ini, ada Bagong, Semar, Petro. Cerita rakyat. Jadi siswa itu didorong untuk membaca cerita-cerita rakyat atau pokoknya peka sama di luar kelas. Jadi di luar kelas itu ada fenomena apa ya kalian harus peka. Nah, teks informasi ada kayak pernah baca nggak kalian literatur tentang pembangkit listrik tenaga angin? Belum. Pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu juga jadi bahan pertanyaan di soal-soal ini. Nah, ini UMKM menopang ekonomi Indonesia. Nah, ini soal dari kelas 1 sampai kelas 12. Yang numerasinya 11, 12-nya belum muncul. Seingat saya di web ini. Nah, ini yang pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga angin yang kita bahas nantinya. Yang kita bahas. Yang dijadikan soal-soal AKM. Banyak juga literasinya. Membaca itu banyak juga. Biasanya anak-anak kalau suruh baca itu agak males. Betul nggak? Berarti ini sebagai suruh baca itu apa? Kalau misalkan itu yang SMA, IPA, IPS itu nanti AKM-nya bakal sama nggak soalnya? IPA, jadi gini, di ujian tes AKM itu nanti antara anak IPA sama IPS, soalnya akan beda sesuai dengan prodinya masing-masing. Jadi kalau IPA itu lebih condong ke soal-soal saintifik. Saintifik itu kayak pembangkit listrik ini banyakin baca. Kemudian kayak apa? Tenaga surya atau energi terbarukan, itu banyakin baca aja tentang yang berhubungan dengan sains atau COVID, ini bisa jadi pertanyaan. Tapi kalau yang IPS itu lebih condong ke fenomena sosial. Ya, fenomena sosial itu kayak kasus demo kemarin. Nah, itu yang mahasiswa sama pelajar ikut demo, itu ada apa? Semacam peka-peka seperti itulah. Kalau saya baca. Atau mungkin yang IPS itu dikasih grafik inflasi keuangan. Jadi Kayak akuntansi. Akuntansi biasanya dikasih grafik apakah dia mengalami kerugian atau untung. Nah, itu nanti dijadikan literasi atau dijadikan numerasi. Nanti bentuknya seperti itu. Lebih ke Mbak, ke ada saintifik, ada sosial budaya, ada kesenian, hampir semua lingkup aspek ini itu minimal kita banyakin baca di situ. Jadi gini, kalau aku punya gambaran dari soal-soal AKM ini, satu contoh kayak kita disuruh ngitung peluang di matematika gitu. Karena saya backgroundnya orang kimia tapi juga ngajar matematika. Ngitung peluang. Tapi nanti fenomenanya dikasih kayak soal pedagang martabak itu punya bentuk martabak kasar sama martabak halus. Kemudian rasanya ada yang rasa stroberi, keju, kacang. Nah, itu bisa dijadikan soal menghitung peluang. Ada berapa banyak martabak varian ini nanti jika yang diinginkan yang tebal atau yang tipis semacam itu. Larinya ke masyarakat nanti soal-soal kayak gitu. Fenomena masyarakat itu yang paling banyak. Coba kita ngomong lewat slide aja Mbak Husnul. Mungkin
biar adik-adiknya atau teman-teman yang lain lebih enak sih. Intinya apa? Ini kan cuma intermezzo aja bentuk-bentuknya. Biar nanti mereka pelajari. Slide-nya udah ada. Slide-nya boleh dari Pak. Slide-nya dari saya. Oke. Saya pindah dulu ini. Nah, ini apa itu asesmen nasional? Ini pengertiannya adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah atau program kesetaraan pada jenjang dasar. Jadi ini yang ditarget adalah mutu pendidikannya untuk AKM itu nanti. Jadi mutu satuan pendidikan itu dinilai dari hasil murid berdasarkan literasi, numerasi atau karakter. Jadi, nah di Indonesia itu kan banyak suku atau banyak wilayah ya, wilayahnya yang luas. Otomatis masing-masing karakter wilayah itu berbeda-beda. Nah, itu yang menjadikan soal AKM itu akan berbeda pula. Jadi nanti kalian yang mau ujian, yang ikut AKM itu di satu ruangan ada 20 siswa gitu. Otomatis 20 siswa itu akan mengerjakan jumlah soal yang sama, tapi ceritanya masing-masing berbeda di situ. Nah, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pendidikan. Nah, ini tujuannya dari asesmen nasional. Nah, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Aduh, belepotan saya ngomong. Nah, asesmen nasional ada 3 instrumen. Nah, AKM ini adalah alat ukurnya, instrumennya. Mengukur literasi membaca dan matematik untuk murid. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian survei lingkungan, belajar mendukung kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Kayak ini ya, di tingkat sekolahan. Banyak ceritanya di sini AKM itu. Kemudian asesmen kompetensi minimum. Bentar ini. Nggak bisa ya. Aku mencet apa ini? Lari kemana-mana. Nah, ini asesmen kompetensi minimum penilaian. Aduh, banyak ini. Capek ngomongnya. Mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat. Jadi, pelajaran yang kita pelajari di sekolahan itu ada kaitannya dengan lingkungan di masyarakat. Nah, kaitan ini yang nantinya menjadi soal-soal di AKM. Kompetensi yang diukur adalah literasi membaca dan matematik atau numerasi biasanya. Kemudian literasi membaca ini pengertiannya menggunakan, memahami, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia. Kalau numerasi nanti harus paham konsep dasarnya dulu. Nah, ini biasanya soal AKM kita harus tahu. Ini saya kerjakan pakai matematika bab apa, rumusnya apa. Nah, kita harus paham juga di sini. Kemudian prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, di numerasi ini saya pernah baca soal numerasi di buku-buku atau di YouTube itu ada kaitannya yang menghitung fisika.
Jadi soal fisika dikaitkan dengan numerasi di AKM atau soal kimia digabung dengan di soal numerasi. Jadi soal numerasinya bisa berkaitan dengan fisika, kimia, matematika atau yang lainnya. Sebentar. Aku ada tamu, sih tak tinggal dulu. Mbak, sampai lanjut dulu ya. Iya. Monggo. Sambil menunggu Pak Hadi, kita lihat contoh-contoh soal yang... Oke, lanjut. Lagi ada apa? Sales paketan JNT datang. sorry. Jadi numerasi ini soal hitung-hitungannya nanti bisa jadi berkaitan dengan fisika, kimia, matematika, atau biologi. Apakah suruh ngitung berapa banyaknya bakteri dengan cara rumus baris atau deret, geometri atau aritmetika, maksud saya seperti itu. Nah, kalau yang IPS gimana? Ya numerasinya biasanya berupa tabel-tabel sensus penduduk. Nah, itu kamu hitung berapa persentase penduduk yang meninggal atau yang lahir atau yang lulus sekolah, semacam itulah numerasinya. Kurang lebihnya seperti itu kalau menurut saya. Ya tinggal nunggu besok aja. November minggu kedua nanti ada simulasi buat siswa. Kalian akan tahu gambarannya soalnya kayak apa. Nah, apa saja komponen literasi membaca numerasi yang diukur di AKM? Ini ada konten, proses kognitif, serta konteks nantinya. Tabelnya udah bentuknya seperti ini. Konten ini kalau literasi membaca isinya teks informasi atau sastra. Nah, berarti kayak puisi-puisinya pujangga-pujangga lama atau puisi W.S. Rendra lah. Contohnya yang terkenal itu bisa dijadikan soal di AKM. Kalau numerasi ini meliputi aljabar, bilangan geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Cuma ini ada yang aneh di soal ini tuh. Yang kelas 11 itu diajari peluang udah apa belum untuk matematikanya? Gimana, Pak? Yang kelas 11, siswa siswa yang kelas 11 udah diajari peluang atau belum? Belum. Nah, di sini ada ketidakpastian, berarti ini ada hitungan peluang, agak nggak sinkron ini dengan bab yang ada di kelas. Padahal peluang itu diajarkan di kelas 12. Ya, moga-moga aja ini berubah nanti babnya jatuh di kelas 11. Kemudian Di kelas 11 semester 2. Ada toh? Aku lupa aku. Ada, Saya Pak, ingat peluang. kelas 12 baru masuk peluangnya itu. Kalau ada ya alhamdulillah berarti udah dipelajari, berarti tinggal latihan soal aja. Kemudian proses kognitif, kalau literasi membaca, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Jadi dari bacaan segitu banyak, itu harus kita amati, evaluasi apa itu intinya. Baik, untuk ilmu yang kita dapat hari ini dari Kak Hadi sangat bermanfaat sekali ya, apalagi untuk adik-adik yang akan menghadapi AKM. Apalagi yang kelas 5 SD, 8 SMP, terus kelas 11 SMA atau SMK ya. Tentunya sangat penting untuk mempelajari apa itu AKM, contoh-contoh soal AKM, supaya nanti apabila sudah tiba waktunya, kita akan sangat siap untuk menghadapi ujian AKM. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk perhatian dari semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.